Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah hari makin fresh ya, Prof. Sangat fresh. Sangat fresh. Sangat Sangat bahagia. Gitu. Iya. Hari ini baru kali ini loh saya menemukan beliau. Menjumpai beliau dengan apa ya, baju dengan warna yang agak beda. Iya lah, kan akhir tahun tuh. Jadi kalau Memang akhir tahun ada begitu ya. perubahan Akhir ya. tahun. Subhanallah. Ya, Prof, ya. tapi di akhir tahun justru bahasanya kok ke surga dengan pura-pura ya, Prof, di sebuah Iya. harian nasional ini. Saya ingat dengan ke surga dengan semangka kan kemarin ya. Itu catatan hari Jumat Ya, yang kemarin. iya, begitu. Sekarang ada ke surga dengan pura-pura. Seperti apa pura-puranya? Jadi begini, pendengar El Victor yang di rumah atau yang di jalan, yang di rumah mudah-mudahan juga sehat, yang Amin. di jalan juga selamat perjalanan. Pada edisi yang lalu saya menulis ke surga dengan semangka. Jadi ternyata dengan semangka itu bisa orang masuk surga. Insya Allah. Nah sekarang saya masih tentang surga itu. Kan tidak apa-apa kan bicara tentang surga terus itu. Bicara tentang ke surga dengan pura-pura ini sebenarnya adalah kisah tentang adanya siapa ini ya, Abu Abdurrahman Hatim Al-Asham. Orang ini ulama besar yang wafat pada abad ke-9 Masehi di Irak gitu ya. Jadi beliau ini gini ceritanya ini. Ya. Saya cerita sebentar ya. Oh, monggo, Prof. Ini. Beliau ini ulama ya, karena ulama maka orang-orang berdatangan lah. Seperti ulama itu kan kalau ulama baik gitu ya. Seperti buah masak yang jatuh dari pohon, kemudian orang datang untuk menikmatinya begitu. Nah, ketika dalam sebuah pengajian ada seorang ibu yang bertanya, Mas Hilmi, Oke. itu angkat tangan gini terus bertanya, loh saking seriusnya bertanya, itu pertahanan belakangnya itu jebol. Grogi atau gimana? Sampai ngentut gitu loh. Jadi langsung spontan. ngentut. Wush, gitu. Ketika ngentut itu muka orang ini langsung berubah. Masya Allah. Malu kan? Nggih. Bagaimana dia tidak malu? Dia harus kentut di depan syekh yang mukanya ada bekas sujud. Kentut di depan syekh yang mukanya ada bekas sujud. Malu kan? Malu. Subhanallah. Padahal sudah Lalu ditahan ya. syekh, lalu syekhnya itu bertanya begini, Ibu, kalau bertanya yang keras, saya ini tidak dengar gitu. Nggih, nggih. Tanya, dikeraskan, kok tambah tidak dengar toh Bu gitu. Lalu wajah ibu ini berubah, agak putih sedikit. Tadi kan memerah malu. Oh, iya. Sekarang ibu ini berkata, berarti suara kentut saya tadi tidak didengar oleh syekh saya. Paham ya? Nggih, Ya. nggih. Pura-pura atau gimana? Ya memang pura-pura. Jadi dia ini enggak. Kemudian dia ini karena kasus ini dia berpura-pura tuli itu, kalau di dalam buku Tazkiratul Aulia itu pura-pura tuli itu sampai 15 tahun. Masya Allah. Jangan sampai ada orang itu dipermalukan. Sampai wafatnya, sampai dikenal dengan Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham itu berarti kiai tuli. Dia itu tidak tuli, cuma dia berpura-pura tuli supaya orang yang tadi malu di tempat itu tidak malu selamanya. Itu namanya menjaga perasaan orang itu sampai begitu pengorbanannya. Itu loh. Menjaga perasaan orang itu sampai begitu pengorbanannya. Dia harus berpura-pura tuli selama 15 tahun. Ya Allah. Untuk jangan ada orang dipermalukan. Ya. Jangan dipermalukan. Oleh karena itu inilah akhir tahun ya, saatnya kita ini untuk mengintrospeksi. Kalau kemarin itu masih ada orang kita buat malu, jengkel karena kita, saatnya kita istighfar, memohon ampun kepada mereka, termasuk saya. Barangkali cara saya menjawab kurang etis, saya mohon maaf sekali kepada seluruh pendengar. Kepada Mas Hilmi, kepada Mbak Nima, kalau cara menjawab saya memotong pembicaraan, saya kurang ini, saya mohon maaf sekali. Saya mohon maaf sekali. Sama-sama, Bro. Makanya gini, kita tahun depan kita harus berusaha bagaimana kita ini tidak membuat malu orang. Meniru itu. Dan sebetulnya itu ajaran dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, idza kuntum thalathan fala tatanaja ithnani. Jika kamu bertiga, jangan ada dua orang yang ngomong sendiri. Mengapa Mas Ilmi? Ya.
Perasaan ya? Ya iya dong. Fa innahu yuhzinuhu kata Rasulullah. Sebab cara begitu itu yuhzinuhu membuat tersinggung ini. Apalagi mereka berdua ngomong dan pakai bahasa yang lain maksudnya. Saya Jawa di situ Madura atau Waduh. Dan nggak ngerti Madura misalnya gitu ya. Waduh, ngomong apa? Nah, itu ya. sampai Nabi juga berkata, kalau kamu makan dengan orang banyak, ya, lalu kamu sudah selesai makan, pura-puralah kamu itu belum selesai makan, supaya tidak membuat orang di depanmu itu malu. Lah, sini sudah selesai kok saya belum. Pura-pura. Pura-pura lagi. Oh, maaf, Prof. Ya, makanya kemudian kita bisa masuk surga Karena dengan berpura-pura untuk menjaga perasaan orang. Subhanallah. Prof, sekarang banyak. Nanti itu bisa dilihat di Twitter ya, di Twitter saya, di Facebook saya. Mohali Aziz kita ada cukup. Sudah, Nanti insya Allah siang dah saya masukkan. Sudah ya Prof ya. Ya Mas Hilmi memang cari ya karena sampai jam setengah 12. Prof, untuk ini kita diajari ketika berkumur ya Prof ya, untuk menjaga lisan kita ini betul. ya. Di situ subhanallah seringkali. Jadi kita berkumur Mbak Nikma, betul. Ini sebetulnya bab berkumur saya bicara tadi itu. Nggih. Bab berkumur ya kan. Tapi soal pura-pura ini zaman sekarang banyak yang pura-pura ya. Artinya begini, dengan pura-pura dan tidak mendengarkan ya potret-potret pemimpin-pemimpin kita misalnya, Prof. Ada yang berpura-pura tidak mendengarkan. Ini gimana nih? Apakah bisa masuk surga semacam itu? Iya, jadi di buku itu kan ada saya tulis begini, ada iklan di mass media, orang lain pakai topeng, saya apa adanya, kan gitu kan. Jadi pura-pura itu tidak selamanya baik, tidak selamanya jelek. Ya itulah, tidak selamanya baik, tidak selamanya jelek. Tapi kalau pura-pura untuk menjaga perasaan orang itu luar biasa. Itulah Mas Hilmi yang saya hormati dan pendengar yang berbahagia. Ya Allah. Saya ini Mas Hilmi, ada kedatangan dua hamba Allah yang saya muliakan ini ke sini. Kedatang jauh dari Pandaan ke sini. Ini enggak tahu mau ngomong apa ini. Oh, Pak Bukhari nggih. Iya, saya kira perlu dikasih waktu lah. Iya. Monggo. Pak Bukhari ini untuk buku ini tidak hanya sekali, Prof. Oh gitu. Sudah berulang, subhanallah. Nggih. Monggo. Assalamualaikum Pak Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukhari Muslim. Subhanallah. Dari Arcopoto Kepulungan Gempol Pasuruan. Merupakan pembina Yayasan Al Munawwar Arcopoto Kepulungan Gempol. Alhamdulillah. Begitu membaca Subhanallah. terapi 60 menit terapi sholat bahagia karangan beliau Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, saya sangat tertarik. Kebetulan karena saya termasuk pembimbing, maka ingin sekali untuk mengembangkan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mohon izin kepada Bapak Profesor, sekaligus minta doa para pendengar sekalian. Ya Pak, ya. Allah Rabbu. Monggo Bapak. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Atas doa seluruh pendengar, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Allah tawakkalna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan bersama-sama Pak Yai. Nggih, Pak Bukhari. Masih ada satu lagi ya Prof ya. Itu dari mana itu Ibu? Ibu. Monggo maju Bu. Ibu dari jauh juga. Tapi tadi belum ditanya, Abah Bukhari belum tanya kesan seperti apa yang ada di dalam setelah membacanya. Ini nanti tak panjang nanti ceritanya. Kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Prof. Iya Ibu.
Ustazah ya. Nggih, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Komariatun dari Ringen Anom Gresik. Oh, Gresik. Subhanallah. Hampir krian ya. Nggih. Sudah krian. Monggo Ibu. Saya di sini sebagai Kepala TPQ Al-Amin. Sehabis membaca sholat 60 menit terapi sholat bahagia karangan dari Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, saya mau minta izin pada beliau. Iya Bu. Dan ingin saya sampaikan pada santri-santri saya nanti, dan saya minta doa pada seluruh pendengar El Victor. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti Allah. mendapatkan jadi ilmu yang barokah, manfaat Amin. di dunia dan di akhirat. Amin. Dan anak-anak saya bahagia di dunia dan akhirat. Amin. 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 Saya terima kasih atas doa semuanya dari saudara-saudara El Victor. Saya ucapkan terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Bu? Ustazah Komaria. Ustazah Komaria. Subhanallah, Prof. Sama jauhnya nih, Prof. Iya, Pandaan. Pandaan Waringin sama Anom. Waringin Anom. Gresik. Beliau ini punya ketulusan yang subhanallah luar biasa ya. Iya, nanti yang mau diajarkan mungkin wudhu dulu. Oh, gitu. Ini pembahasan terakhir soal wudhu Bu Nek, Mas. Doa, Mbak nggih. Nek. Nggih. Nanti artinya gini, ya doa wudhu ya. Berdoa selesai. Jadi wudhu. tahun depan, bener kan? Betul. Tahun depan, Ah, ya betul. kan? Mulai babak baru. Jumat depan itu kita sudah masuk mulai sholat. Sholat. Nah, ya ini adalah Jadi bab ini terakhir. momennya kok tepat ya, Prof ya. Tahun depan pas mulai bahasan seputar sholat. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur, subhanallah. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Kalau bab terakhir lalu kemudian saya tidak hadir kan juga tidak bisa tepat toh, Mbak. Nggih. Jadi Allah yang mengatur. Sekarang Ibu Ustazah Komaria juga bisa datang sini, Allah yang mengatur. Apa Bukhari Pak datang. Apa Bukhari jadi Allah yang mengatur. Termasuk dulur-dulur yang Dulur lain. El Victor Iya. banyak sekali di depan, subhanallah. Selamat datang Sugeng Rawuh, Pak. Iya. Mohon maaf belum bisa berjabat tangan satu persatu. Iya, Mbak Nima. Nggih, Prof, ini sekarang kita bahas dulu seputar berdoa selesai wudhu ya, Prof ya. Iya. Ini barangkali nanti banyak sekali bahasan nanti yang akan kita bahas seputar ketika selesai wudhu. iya, Ini seperti iya. apa ini, Prof? Iya, pendengar El Victor, baik di rumah atau lagi masak, ini juga. Oh, nggih. Ini saya mau menyapa ini ada Mbak Yatemi lah itu ya. Oh, Mbak Yatemi itu Siapa siapa ya, beliau? Prof? Ini saya Yatemi dari Bojonegoro, pembantu rumah tangga di Kutisari. Nah, gitu yang membaca buku ini dan hari ini jam ini mendengarkan. Masya Allah. Oh, Dia berkata bahwa sejak membaca buku ini saya bangga sebagai pembantu rumah tangga. Masya Allah. Subhanallah, sip luar biasa. Jadi Harus kalau begitu. orang itu Banyak. sudah bangga dengan pekerjaannya, itu pasti pekerjaannya lebih bagus. Iya. Karena mengerjakan sesuatu tidak gerutu. Bangga itu bahasa lain, bahasa Arabnya adalah syukur, gitu kan? Orang syukur pasti ditambah Allah. Lalu dia berkata, aku janda dan aku punya anak. Saya yakin anakku akan jadi orang sukses. Masya Allah. Dengan rukuk dan sujud yang lama. Masya Allah. Ini Mbak Yatemi, salam untuk majikan Mbak Yatemi. Ya, mudah-mudahan Mbak Yatemi bisa kerja dengan baik, sehat. Saya yakin dengan doa seluruh pendengar, putranya Mbak Yatmi jadi orang sukses. Amin, amin. Lebih amin. sukses dari yang sedang bicara ini. Ya, kita tidak tahu masa depan orang. Nggih, insya Allah itu Bu Yatemi. Ya, Prof, baik. saya ingin menyapa juga, boleh ya Prof ya? Boleh. Saya ingin menyapa Bunda yang ada di Siwalan Kertotengah 66 Surabaya. Oh, apa kabar, siap. Bun? Iya. Insya Allah lagi mendengarkan ya Prof ya? Iya, kemarin. Oh. Kemarin tuh HP-nya lagi dicas katanya besok supaya siarannya Mbak Nimah bisa didengar. Subhanallah. Nggih Bun, terima kasih. Subhanallah semuanya bisa merasakan. Apalagi saya dan keluarga besar saya bisa merasakan semua kemarin. Ah, iya. Nggih, Prof, pagi Iya, ini iya, kita iya. ke bab berdoa selesai wudhu. Baik. Nggih. Ya. Pendengar sekalian, saya membaca bab
bab wudhu, berdoa selesai wudhu, halaman 42. Saya baca, dalam persiapan wudhu kita berzikir dan berdoa, ya kan? Sebelum berwudhu kita ini berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masih ingat kemarin ya, saya jelaskan mengapa Allah menyuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah sebenarnya sebelum memerintahkan ta'awudz itu, Allah berfirman, la taqata laka lihadzal aduwi, kamu manusia ndak kuat kamu melawan setan itu. Setan ndak pernah tidur, Anda tidur. Setan itu fokus untuk menghancurkan Anda, sedangkan Anda ndak fokus melawan dia. Ya kan gitu. Umur Anda terbatas, umur setan itu tak terbatas sampai kiamat. Maka Anda tidak, la taqata laka lihadzal aduwi, kamu tidak punya kekuatan melawan setan, maka mintalah tolong kepadaku, maka aku akan menolong Anda untuk melawannya. Nah, sebelum kita wudhu kan kita ta'awudz kan. Nah, demikian juga ketika sedang berwudhu kita juga. Jadi ketika persiapan berdoa, berzikir. Ketika sedang berwudhu kita juga istighfar. Maka kalau begitu wudhu yang baik ditutup pula dengan doa. Dan doa itu sebaiknya yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Nah, doa yang saya baca ini dari riwayat Bukhari, Muslim, dari hadis riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah mengajarkan selesai wudhu bacalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maksudnya tidak ada sekutu itu begini. Jadi ketika kita selesai wudhu dan syahadat, itu berarti saya tidak akan curhat lagi kecuali kepada Allah. Saya tidak akan minta lagi kecuali kepada Allah. Saya tidak akan pesimis lagi karena saya punya Allah. Saya insya Allah akan menjadi orang baik dengan pertolongan Allah. Itu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa ya. Waalaikumsalam Pak Bukhari, monggo. Nggih, monggo Ibu Pak Abah Haji Bukhari Muslim. Selamat jalan Ibu Ustazah Komariah. Jadi doa itu adalah syahadat. Doa itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bagi yang sudah bisa mohon maaf, saya tidak menggurui, mohon maaf sekali. Bagi yang belum bisa tirukan saya, ya. Bagi yang belum bisa tirukan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi saya berikrar tiada Tuhan selain Allah satu-satunya. Ya, jadi kita tidak boleh lagi lah minta kepada Allah, minta selain Allah, curhat kepada selain Allah, jangan. Hanya curhat kepada Allah. Lalu katakan, aku bersaksi, aku berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Itu doa yang dari riwayat Muslim. Tapi ada juga dari riwayat Tirmidzi itu menambahkan begini, ditambahi Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya orang yang bertaubat. Ya Allah. Jadi berarti orang taubat itu kan tidak ditolong Allah, ya tidak bisa juga ya, kan? Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan saya ini termasuk orang-orang yang taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami orang-orang yang bersuci. Itu loh. Setelah taubat, kemudian dia berupaya untuk menjadi orang yang lebih bersih. Itu loh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa yang luar biasa. Iyalah. Nah, bagi dulur-dulur Al-Victor yang tidak bisa berbahasa Arab, karena ini doa di luar sholat, monggo dipersilakan berdoa dengan bahasa sendiri-sendiri. Umpamanya syahadatnya bisanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, juga tidak apa-apa. Lalu
berdoa lagi, ya Allah, jadikan saya hamba-Mu yang, karena kita ini kan banyak dosa kan, jadikan hamba-Mu yang bertobat dan jadikan saya ini hamba-Mu yang selalu suci badan, suci hati. Begitu. Nggih. Subhanallah. Prof, wudu yang disertai dengan istighfar yang disampaikan beliau tadi Mas Helmi, kemudian 2 kalimat syahadat ini juga merupakan sebuah simbol ya. Di balik simbol ini tentunya ada sesuatu yang sangat mendasar ya Prof. Betul. Jadi di akhir alinea itu saya sebut wudu yang disertai istighfar dan ditutup dengan 2 syahadat. Kan selama wudu kan istighfar toh Mbak? Betul. Ya Mas Umi, selama wudu itu mohon ampun. Ketika mencuci tangan kanan, ya Allah, maafkanlah dosa dari yang kita timbulkan dari tangan. Ketika kita basuh muka, ya Allah, ampunilah dosa yang dari mata, dari mulut ini, dari penampilan macam-macam ini. Ketika apalagi kita berkumur berkumur. Kita minta, ya Allah, jangan sampai saya ini dosa yang belum Kau ampuni dari mulut. Kita ngomong sap kepala, ya Allah, maafkan saya kadang-kadang berburuk sangka kepadamu, tidak ikhlas kepada pemberianmu, tidak ikhlas kepada takdirmu, ngersulo terhadap cobaanmu. Itu mohon maaf, ampuni, berburuk sangka ketika kita ngusap kepala juga. Kemudian maafkan saya kadang-kadang itu berburuk sangka sama orang. Setan itu memang begitulah. Iya itu. Menyuruh orang itu berburuk sangka terus sama orang itu ya. Tapi kalau satpam harus. Satu tugasnya. Kalau satpam berbaik sangka semua rusak nanti. Waspada atau buruk sangka ya Prof ya. Ada orang masuk ke rumah, mungkin dia ini lagi membersihkan. Ada pos-posnya sendiri-sendiri ya gitu. Ya. Maka itu sebetulnya sebuah harapan yang secara simbolik digambarkan begini. Berarti selama wudu istighfar lalu ditutup dengan syahadat, kita berharap selama hidup adalah istighfar, akhir hayat kita adalah syahadat. Masya Allah. Subhanallah. Prof, ketika orang itu dalam pengampunan Allah, keindahan seperti apa yang Allah janjikan nih Prof? Nah ini saja sudah ya. Pertanyaan Mbak Nikma ini mengingatkan saya pada hadis yang tadi pagi saya baca dan saya kutip di buku ini menyangkut wudu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab, Masya Allah. Masih ingat ya Umar bin Khattab? Iya. Siapa Umar itu? Khalifah. Umar adalah orang yang lembaran hidupnya hitam lalu berujung pada putih. Kan? Betul. Jadi beliau ini mantan preman, jadi orang beriman, betul ya? Betul. Baik enggak? Lebih baik mana mantan orang beriman jadi preman? Luar biasa itu. Luar biasa. Nah, ya, ini luar biasa itu. Lebih baik mana mantan muslimah dengan mantan pelacur? Hah? Ya mantan kan? pelajar. Iya. Kalau Mas Kimi kok sukanya itu ya? Kalau mantan PSK itu dulu itu begitu, sekarang sudah tidak. Husnul khotimah. Nah, seperti Umar bin Khattab ini dulu kurang apa? Mau membunuh Nabi loh. Nabi mau dibunuh ya. Kejahatan apa lagi yang melebihi itu? Masya Allah. Ya kan? Umar bin Khattab bercerita, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu au fayusbihul wudu." Siapapun di antara Anda yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu berdoa setelah wudu, fayusbihul wudu. Ingatlah ya. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu. Bahasan kita mulai awal sampai akhir kemarin itu adalah judulnya adalah menyempurnakan wudu. Kalau sahnya Mas Hilmi sudah sah ya. Sahnya sudah Prof ya. Sekarang kita bicara menyempurnakan wudu, ya kan? Itu. Ketika melihat air saja fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apa yang ya? Menyempurnakan wudu berarti wudunya itu penuh istighfar tadi itu, sehingga yang keluar itu bukan air mata, yang tetesan itu bukan air mata biasa itu. Itu adalah air mata keimanan dan pengampunan. Jadi air yang menetes bekas air wudu yang disempurnakan tadi itu, yang menetes bukan air biasa, tetapi air mata, pengampunan dan keimanan. Sampai begitu. Setelah itu pun masih disempurnakan lagi. Setelah itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Rasulullah? Illa futihat lahu abwabul jannah.
maka 8 pintu surga itu akan dibuka. Subhanallah. Lalu yadkhulu min ayyiha syaa, orang wudu yang bagus tadi itu dipersilakan Allah, silakan sampean masuk sak karep sampean lewat pintu yang mana. Dari pintu manapun ya Prof ya. Itu. Hadis ini kok jarang didengar ya Prof ya. Iya, saya sendiri baru ketemu tadi Mbak Nima. Kok sering begini ya Prof ya, ketika kita disuruh memilih pintu surga dari arah pintu manapun, ini kok malah hadis-hadis yang lain yang sering kita dengar ini, ya? Nah ini saya baru senang ini kalau ini ya. Nah sekarang gini, lalu ndak boleh kan orang begini Mas Gilmi, kalau begitu wudhu saja ndak perlu sholat. Iya, jadi wudhu saja sudah ditentukan. Nakalan. Ada yang begini kan, siapa yang menghafal Asmaul Husna dia masuk surga. Ya, nggak usah sholat. Nggak sholat, nggak wudhu. Karena inilah akibat dari kalau orang memegang satu hadis tanpa mendialogkan dengan hadis yang lain. Jadi harus ada dialog dengan hadis yang lain, dihubungkan gitu. Lalu Lalu kalau pakai hadis ini cukup, jadi kalau sudah wudhu tidak perlu sholat itu. Iya. Lawang wudhu saja sudah seperti ini. Andai kan tidak 8 pintu, 2 pintu cukup lah. Oh, ini 8 pintu surga bisa dipilih. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Cobalah. Sekarang gini. Baiklah, 8 pintu surga itu masih lama. Sekarang dengan wudhu, ayolah semua pendengar yang lagi susah. Sekarang bukalah 8 pintu kebahagiaan di rumah Anda. Surga dunia. Sekarang hapuslah 8 kebencian Anda kepada seseorang. Kan? Ya kan? Hapuskan mungkin 8 dorongan-dorongan maksiat yang masih tumbuh di hati kita. Insya Allah. Jadi Allahumma firli dzambi, ya Allah maafkan aku. Ketika wudhu itulah ya. Wa wasi'ali fi dari, ya Allah bahagiakan rumahku. Wa wasi'ali fi rizki, wa barik li fi rizki, berkailah hartaku. Maka akan dibuka 8 pintu surga di mana? Di surga. Yadkhulu min ayya syaa, silakan masuk yang mana saja dipilih, baik itu masih lama. Sekarang saatnya kita membuka pintu bahagia di rumah sendiri-sendiri melalui penyucian hati dengan wudhu ini. Subhanallah. Sekali lagi Mas Hilmin, Mbak Irma, saya tidak bisa wudhu yang baik kalau tidak ditolong pendengar. Didoakan. Begitu, Prof. Gitu ya, Prof. Iya, saya mengemis doanya para pendengar sekalian. Saya mengemis doanya Mas Hilmi, saya mengemis doanya Mbak Nima. Untuk didoakan saya bisa wudhu lebih baik. Yang mendoakan malah lebih baik kok. Kita juga mendoakan bersama-sama. Ya Allah. Tidak ada orang jadi baik kalau tidak ditolong Allah. Tidak bisa. Bismillahi, Masya Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. La yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang bisa mendorong kepada kebaikan illallah kecuali Allah. Subhanallah. Prof, barangkali ya Allah, ini baru wudhu ya, baru wudhu dalam mengutip dalam sebuah hadis, Allah memberikan sebuah peluang yang luar biasa untuk memasuki surga dari arah manapun, dari 8 pintu. Tadi disampaikan beliau, jangan nanti gitu ya, kalau nanti itu terlalu lama gitu. Sekarang kita ciptakan, kita buka kebaikan-kebaikan di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di komunitas kita, yang saat ini ada dalam kehidupan kita ini ya. Kita buka pintu-pintu itu. Maka surga-surga itu sudah kita akan dapatkan di dunia dan akhirat. Contoh, contoh yang sederhana. Iya, apa ini, Prof? Mengusap kepala, ya. Suami yang cemburunya berlebihan kepada istri, usaplah kepala Anda. Nggak boleh, jangan terlalu begitulah. Semuanya itu baik kalau dosisnya itu cocok kan. Itu loh. Cemburu itu kan baik, tapi kalau dosisnya itu cemburu baik, Bro ya. Iya kan? Dosisnya saja yang harus. Kalau tidak cemburu itu diumbar namanya. Sak karepmu. Waduh. Kita tidak rahasia memiliki kan? Itu. Jadi dengan mengusap kepala, ayolah suami yang cemburunya berlebihan. Ini ada SMS masuk, gimana caranya ngatasi suamiku, Pak? Saya ini kok mau wedaan titik gak oleh, metu suwe titik pokoknya itu. Nah itulah sekarang suami yang begitu, saatnya lah Anda itu basuh kepala. Istri juga begitu.
Kalau suaminya mandi langsung HP-nya dibuka. Loh, ini sudah mohon maaf ini dari Yuni di Hong Kong. Iya, ini karena nanti malam saya jam 9 sudah ceramah di sana ya, Prof ya? Bukan jam. Saya bedah buku ini untuk masyarakat keturunan Arab, Pakistan, India dan China. Di mana, Bro? Nanti malam. Besok pagi, tapi berangkatnya saya nanti jam 9 malam. Hongkong langsung, Bro. Insya Allah begitu. Pokoknya saya usahakan pulang sebelum hari Jumat. Iya kan? Sebelum hari Jumat sudah pulang lah gitu. Jadi dia diminta untuk bedah buku ini. Ini kemarin dapat berita akan ada warga Arab, warga Pakistan, warga India yang Muslim itu akan berkumpul Sabtu besok. Makanya kemarin sehari penuh saya ini mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Iya. Untuk buku ini, Prof? Iya, bukan buku ini tapi PowerPoint-nya. PowerPoint-nya ya. Sebetulnya saya itu kalau nuruti minder loh, Mbak. Bahasa Inggris saya. Lawang saya ini bapakku itu Jawa kan. Pangananku pohong. Iya loh, Pak. Betul. Kalau makannya roti itu Inggrisnya sih mantep, Pak. Bisa dicontohkan, Bro? Iya. Bukan dari makanan, Bro. Iya loh. Nah, ada anak yang saya ajar itu berkali-kali. Usually diwaca usolli. Wah, usually diusolli. By the way itu baca by the way. Saya gini, sampean sarapan apa? Pohong, Pak. Makanya. Itu antara Arab Jawa itu. Tapi saya nggak boleh minder. Apilin baito. Saya begini saja, bahasa Inggris. Toh andaikan saya salah pun itu mereka paham. Itu ya, saya kalau sholat ya menanamkan PD itu. Kalau nggak PD nggak berangkat. Masa orang Islam itu minder? Nggak boleh, Prof ya? Nggak boleh. Apa gunanya? Minder itu harus dihilangkan dengan rukuk yang lama, sujud yang lama. Katakan Allah pasti maha kuasa menolong saya. Aku pasrah kepada Allah. Ya gitu aja. Kalau kita terus kemudian tidak minder, berarti kan segala sesuatu harus kita persiapkan secara maksimal nih, Prof ya? Ya haruslah. Harus gitu. Namanya pasrah itu kan harus ikhtiar. Saya kemarin untuk mentras itu saya meminta dosen syariah yang baru dari Australia, Ustadz Muhammad Sanuri. Ini saya minta untuk diskusi apa bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya khusyuk, bahasa Inggrisnya qanaah, ini apa itu. Soalnya kalau keliru kan ditertawakan. Soalnya ada mahasiswa saya, Mas Hilmi dan Mbak Nima, menerjemahkan itu kan bunga bank. Lalu bunga itu dilihat di kamus. Bunga adalah flower. Oh iya. Jadi akhirnya the flower of bank. Jadi akhirnya banknya itu ada pohonnya apa, bunga terus. Loh, memang kan kalau bunga diklik kan iya, flower. Ya ini cuk saja, cuk. Wah, bisa aja, Profesor. Luar biasa. Prof, kenapa kok harus dengan syahadat ketika penutupan wudu ini doanya? Kok tidak misalnya ya Allah sempurnakan wudu saya, ya Allah. Nah, kan sudah selesai toh, Mas? Nggih. Kan sudah selesai kan? Kalau minta sempurnakan wudu kan pertama tadi kan. Nah, ini sudah selesai. Satu. Mengapa kok itu doanya? Yaitu karena itu pasti wahyu. Rasul tidak pernah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita itu tidak pernah berbicara berdasarkan kehendaknya, tapi berdasarkan wahyu Allah. Jadi doa yang diajarkan ini pasti bersumber dari wahyu Allah. Lalu tadi mengapa kok ditutup dengan syahadat? Tadi kita sampaikan bahwa menutup ibadah dengan syahadat sama dengan harapan hidup kita yang kita jalani dengan istighfar, kita tutup nanti ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa. Lalu kita bisa lancar membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kembali kepada Allah. Subhanallah. Luar biasa. Iya. Prof, tentang selesai wudhu ini, dan kebetulan ini kan bahasan terakhir nih, Prof. Iya. Untuk wudhu sudah selesai, insya Allah Jumat depan kita sudah mulai bab sholat. Iya. Dan apalagi ini adalah akhir tahun, jadi banyak hal barangkali yang kemudian pagi hari ini kembali kami ingin
nggak apa-apa ya Prof ya? Nggak Misalkan apa-apa, Profesor menjelaskan kembali begitu ya. Ketika apa yang terjadi nih Prof? Ketika seseorang itu sudah melakukan wudhu secara sempurna, yang terjadi dengan pribadi orang itu seperti apa Prof? Subhanallah. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang meresume maunya ya, resume dari seluruh penjelasan. Ya, orang menjadi baik itu tidak bisa serta-merta. Tidak bisa orang mendengarkan pengajian di El Victor sebulan lalu jadi orang baik. Tidak bisa. Sangat berproses. Prosesnya sangat, kebaikan itu perlu proses. Maka berkali-kali saya katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi itu tidak kun fayakun, tetapi 6 hari untuk mengajari. Untuk menjadi baik itu proses. Wahai bapak dan ibu yang lagi jengkel sama anaknya, itu untuk anaknya itu jadi baik itu perlu proses, Bu, jangan dimarahi, apalagi jangan dipukul. Wahai istri yang lagi gelisah karena perilaku suaminya, suami itu akan jadi baik itu juga berproses, insya Allah. Ibu-ibu yang lagi dendam dengan orang itu menghilangkannya juga harus proses. Wudhu yang baik itu juga perlu proses. Kalau dengan penjelasan wudhu ini asalnya wudhu tidak ingat sama sekali Allah, lalu dengan mendengarkan ini, membaca buku ini ingat kepada Allah, itu sudah upaya besar untuk menyempurnakan wudhu. Nah, kalau wudhu itu sudah baik, maka akan tercermin pada wajah orang itu. Apa wajah orang itu? Sini saya sebut, identitas muslim itu 2, ceria dan sehat. Ceria dan sehat. Ceria itu menggambarkan dia penuh syukur kepada Allah. Begitu, Bro. Ya. Ceria itu menandakan dia punya optimisme. Nah, ceria itu berarti dia memberikan sumbangan kebahagiaan pada orang. Mengapa kok jadi bahagia? Dia merasa dekat kepada Allah melalui proses wudhu tadi itu. Ya. Lalu sehat. Wajah orang Islam itu tidak kusut, ya kan gitu. Bagi yang pakai sepeda motor, nah ini mesti kena debu ini. Mas Hilmi tadi pakai apa? Pakai motor. Iya, itu dalam perjalanan kalian ke sini kan debu kan? Iya, enggak apa-apa. Tetapi nanti setelah acara ini kan ada waktu sebentar kan? Betul. Kalau belum sholat duha kan wudhu, iya kan? Itu wudhu. Akhirnya kemudian bersih. Suaranya beda. Wudhu, suaranya orang berwudhu dan tidak itu beda. Oh, iya. Jadi kalau kita berbicara tanpa wudhu, kemungkinan itu juga masuk, tetapi agak seret gitu. Tapi kalau kita wudhu, insya Allah itu beda. Jadi dengan wudhu yang baik itu dia lebih ceria, lebih berbaik sangka, berpositif thinking terhadap segala sesuatu, ya, punya optimisme, berhati-hati di dalam memilih kata. Subhanallah. Nah, ya kan gitu. Berhati-hati Iya, dalam memilih kata. Carilah kata yang terbaik. Think today and speak tomorrow. Kalau bisa itu, berpikirlah untuk memilih kata hari ini dan baru Anda ucapkan esok hari. Persiapan. Ya, speaking without thinking is like shooting without aiming. Berbicara tanpa dikonsep itu seperti menembak tanpa arah. Gitu. Nggak tahu sopo sih ngomong biyen. Iya, pokoknya. Nah, itu jadi wudhu kan gitu kan. Jadi akhirnya orang yang wudhunya baik, insya Allah akhlaknya lebih baik. Terarah. Iya kan gitu. Iya, ternyata orang Muslim itu penuh karakter ya, Prof ya. Iya. Mbak Dima, saya boleh tidak menyampaikan ini yang soal pendidikan Khadijah ini? Iya. Jadi ini akhir tahun dan sekarang sudah dibuka. Saya menjadi konsultan pendidikan Khadijah Surabaya, baik itu di Dharma Permai, di Wonokromo, Pandeglang, Candi Lempung. Ini saya menjadi konsultannya dan alhamdulillah sekarang ini pendidikan Khadijah telah menjadi pusat pendidikan internasional Cambridge dengan ID 268. Nah, TK, SD, SMP, SMA ini menunggu bapak-bapak dan ibu untuk bersama saya membina anak-anaknya di lembaga pendidikan ini. Teleponnya 828
6348. Atau lebih jelasnya ini adalah pendaftaran dibuka Prof ya. Iya, Mulai itulah. mulai tahun baru ini. Iya. Sampai kapan Prof? Sampai terpenuhinya pagu. Paku. Oh. Iya, begitulah. Sampai terpenuhinya pagu. Berarti kalau sudah penuh Sudah tutup. ditutup berarti ya Prof ya? Ya bagaimana lah kalau isinya satu kelas 25, kalau ditambahi kan dolim toh. artinya ini siapa cepat siapa dapat gitu ya. Insya Allah begitulah. Seperti Nah, tapi ada seleksi toh Mas. Oh, ada seleksi ya. Ada seleksi, ada tes, ada tes itu. Nanti yang tidak bisa mungkin ada dikelompokkan ini dan seterusnya. Oh, gitu. nah ini dulur. Iya. Ini kesempatan yang luar biasa. Beliau menyampaikan lebih awal untuk dulur-dulur El Victor. Sering kemudian kita ketinggalan Prof. Iya. Tahu-tahu, oh sudah tutup. Nah, ini ada informasi lebih awal dari beliau dulur. Silakan langsung menghubungi di 8286348 untuk ingin tahu lebih jelas ya seperti apa di pendidikan Khadijah. Tapi yang pasti tadi beliau sudah menyampaikan di 8286348. Untuk semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Iya. Terima kasih Mas Hilmi. Baik, Mas. Iya, karena memang beliau adalah konsultan Yayasan Pendidikan Khadijah ya. Betul. Ini bersama Ibu Khofifah juga ya, Pak? Iya, sama juga mantan Menteri Agama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Tolka Hasan. Sama dengan Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Ridwan Nasir. Sama Profesor Dr. Rahmat, ini Rektor Universitas Islam Malang. Ini bersama-sama dalam tim untuk mengembangkan pendidikan ini. Biasa. Prof, kita break dulu sebentar ya. Dan dulur Al Victor nanti silakan bisa bergabung di 8419393 atau SMS 081234939390. Ya, jangan beranjak kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ya, dulur El Victor, terima kasih untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung bersama kami di 933 FM El Victor, Suara Syiar Surabaya. Bersama Prof Ali. Betul, kita masih bersama Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Ya, penulis terapi sholat bahagia. Beliau juga imam sholat tarawih di Afrika, Asia, dan Eropa. Tidak hanya itu dulur, beliau konsultan Yayasan Pendidikan Khadijah Surabaya. Beliau adalah guru besar di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jabatan beliau luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua MUI Jawa Timur dan juga Ketua Asosiasi Profesi Dakwah Indonesia. Dan juga beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim Syariah. Ya. Nggih. Prof. Ya. Ini ada tamu. Oh, siapa? Tadi kita bahas. Kita bahas ya, Prof. Oh, ya. iya. Mbak Yatmi, betul? Mbak Yatmi. Yatmi yang Bojonegoro. Oh iyalah. Setelah mendengarkan. Saya pikir beliau tidak datang karena beliau ini kan pembantu. Apa mungkin jam sekian diizinkan keluar gitu. Tapi ternyata beliau diizinkan. Betul. Mana orangnya? Kita sapa. Assalamualaikum Mbak Yatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Oh Mbak Yatmi, sehat Mbak Yatmi ya? Baik. Alhamdulillah sehat baik. Subhanallah. Mbak Yatmi. Pagi-pagi gini biasanya kan banyak aktivitas ya, sibuk ya? Iya betul. Iya. Bisa datang ke sini alhamdulillah dapat izin? Dari majikan saya minta izin dari majikan. Majikan datang dari Jakarta. Tadi malam 2:30 saya nungguin. Terus saya minta izin. 2:30 malam? Iya 2:30 malam. Terus akhirnya alhamdulillah saya bisa datang ke Al Victor. Subhanallah. Loh, naik apa tadi sini? Naik pakai mobil. Loh, kok diantar Pak sopir. Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Yang suruh nganter ini majikan. Aku budal dewe, Mbak. Beliau diantar ya. Mbak Yatmi. Ya. Aku sing profesor budal dewe sampean diterno sopir. Loh, itu majikannya ini. Yang nganter sudah majikan yang nyuruh. Iya, saya minta izin. Kemudian disuruh nganter boleh. Ya. Begitu baik ya. Kita doakan majikan seperti itu. Subhanallah. Dia muslim apa? Kristen. Loh, non muslim. Dua-duanya Kristen. Iya. Itu mengizinkan Anda untuk ikut pengajian. Untuk ketemu gurunya ya. Kita doakanlah dua orang itu. Namanya siapa, Mbak? Siwi sama Agnes.
Siwi dan Agnes. Agnes mau nikah maksudnya? Oh iya. Kita doakan mereka berdua ini karena mengizinkan ini ya, sehat, ya sehat, rezekinya banyak. Amin, amin, amin. Dan Pak itu ada Pak Supir ya? Pak Supir, siapa namanya Pak Supir? Muhammad Juwari. Pak Juwari. Ya, mudah-mudahan Pak Supir karena ikut mengantarkan ini anak Bapak nanti hebat, sukses. Amin. Bersama anaknya Mbak Yatmi. Mbak Yatmi. Punya anak berapa Mbak Yatmi? Punya 2. Masya Allah. Obsesi untuk anak seperti apa ya? Harapan apa yang Mbak Yatmi inginkan untuk putra putri jenengan ini, Mbak? Menurut saya anak saya akan menjadi orang hebat. Subhanallah. Itu keyakinan ya. Lah gimana cara sampean? Saya terus berdoa dan berdoa terus minta Allah, selalu mengingat kepada Allah. Itu. Sekarang putra ibu di mana? Di Bojonegoro. Sama kakek nenek? Iya. Oh, gitu. Masih punya suami? Tidak punya, sudah cerai. Sudah cerai sama suami. Lalu sampean mengerti Mbak buku saya ini, Mbak? Insya Allah saya mengerti. Subhanallah. Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak? Sudah hatam membaca buku ini Mbak? Belum sampai selesai. Apa yang ketika Anda membaca buku yang dirasakan, Mbak? Perubahan seperti apa ada nggak Mbak Yatmi? Perubahan saya dulu orangnya saya akui saya kasar orangnya kalau ngomong. Oh, gitu. Masya Allah. Kasar ya, nggak apa-apa Mbak Yatmi sama seperti saya, sama seperti saya. Iya. Tapi alhamdulillah ya, saya sudah membaca buku ini, sudah melaksanakan wudhu, melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, saya mulai tenang. Tidak kasar lagi ya. Allah. Subhanallah. Jadi itu tadi ya Prof ya, ketika dijelaskan sama Prof Ali, ternyata orang muslim itu ketika baru menjalankan wudhu saja itu semuanya serba terkontrol. Ketika berkumur saja, berpikir ketika mau berbicara, berpikir ketika mau berkata-kata. Tidak apa-apa Mbak nangis tidak apa-apa. Yang mengeluarkan air mata itu bukan Anda, Allah. Iya. Ya kita doakanlah seluruh pendengar, kita doakan Mbak Yatmi ini sudah menjadi single parent ya kan ya. Betul. Akan membesarkan anaknya sendiri, dia bekerja. Tapi Mbak kemarin SMS saya, aku sekarang tidak minder jadi pembantu rumah tangga. Kenapa tidak minder? Karena saya sudah percaya sama Allah. Kalau kerjaan ini asal jujur. Jujur pasti mulia gitu ya. Mbak Yatmi dulunya apakah tidak seperti ini, artinya ketika menjalani profesi seperti pembantu rumah tangga, mohon maaf kalau Mbak Yatmi menyampaikan seperti itu, dulu apakah minder begitu? Bukannya minder, tapi saya syukurin dengan apa yang ada pada saya. Sekarang ini ya. Sebelumnya, ya. Pak, Kalau dulunya apakah pernah malu menjadi pembantu rumah tangga? Dulu? Iya, dulu. Oh, gitu. Ini majikannya non muslim. Ya. Mengizinkan pembantunya keluar, disediakan sopir, disediakan mobil, ya. Ini yang non muslim, yang muslim tidak mesti begitu loh. Iya Prof. Seluruh pendengar, ya seluruh pendengar yang di jalan di rumah, kalau panjenengan semuanya itu majikan, bos, tirulah saudara kita yang non muslim ini. Kita malu. Mereka yang non muslim tidak tahu Quran, tidak tahu hadis, memperlakukan pembantu kayak begini. Mereka kayak begini nih. Kita malu, kita sudah sholat, sudah wudhu, tetapi sudah kasar, tidak mengizinkan keluar. Ini luar biasa, diantar sopir. Mobil apa tadi Pak? Xenia, luar biasa. Mas Hilmi ini penyiar itu sepeda motor loh. Ini yang ceramah ini teko dewe. Ini pembantu Mbak Yatmi ini diantar, subhanallah. Dikasih waktu berapa jam untuk kesini? Saya bilang minta izin jam 7 sampai jam 8. Sampai jam 8. Jam 3 malam berani minta izin. Jam 3 malam berani minta izin dan tidak marah itu loh. Beliau nggak marah Mbak Yatmi? Tidak marah ya. Nah kalau kita mungkin ya jam 3 malam diminta izin kan, iki pembantu kurang ajar iki. Oh ya istirahat. Prof, seperti pernah kita bahas tentang pembantu yang kapan hari di tulisan profesor itu kan. Iya. Pembantu itu kan luar biasa tugas dan
ya kita bisa melakukan sesuatu kan, membantu. Iya. Nah, iya. Seperti Mbak Yatmi ini kan juga bisa sebagai contoh juga ya. Iya. Jadi kedua-duanya ini, majikannya itu contoh, Pak supirnya ini juga contoh. Ini tidak begini, karena ada supir begini. Loh, enak aku ngatar nawakmu lapo. Enggak, ini kita lihat wajahnya ini, beliau ini ikhlas. Dan 2 kali loh Prof kalau nggak salah pas waktu ya, beli waktu buku. beli itu dulu, waktu beli buku. Waktu itu saya tanya memang gitu loh. Kemudian saya inspirasi dari Mbak Yatmi ini, waktu saya nggak tahu namanya. Belum tahu. Inspirasi, kemudian saya menulis buku apa dulu, Mbak? Judul apa dulu itu? Lupa apa dulu, Mbak? Apa itu yang? Nggak dengarkan ya, pas ya. Setelah ketemu beliau, ketemu sama Mbak Yatmi, terus kemudian Jumat depannya itu beliau menulis yang terinspirasi dari itu. Mbak Yatmi. Ada juga yang ini, sebetulnya saya nulis juga para pembantu rahimakumullah dulu. Itu. Saya kira begitu, ini cukup lah Mbak. Mbak Yatmi terima kasih ya. Salam ya. Hormat ya, salam hormat untuk Mbak Agnes sama ini ya, salam dari Profesor. Saya beri kartu nama saya ya, tolong sampaikan dia, saya ucapkan terima kasih. Anda berdua ini majikan Anda itu orang hebat, mengizinkan Mbak Yatmi yang hanya pembantu rumah tangga diantar supir pakai mobil, diberi waktu 1 jam untuk mencari ilmu agama ke sini. Ya, saya sampaikan kartu nama untuk beliau. Dari Mbak Yatmi sudah. Terima kasih Mbak Yatmi. Ada tadi juga Prof, luar biasa ini. Ada Bu Umi ya. Kami juga buka kesempatan untuk bergabung di 8419393. Atau kita terima dulu? Terima dulu. Iya, ya, untuk penelpon di 8419393 ya. Seperti apakah kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu baru nanti. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan Ibu? Dengan Ibu Kana. Bu Kana. Oke, silakan Bu Kana. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ini mau tanya masalah wudhu. Biasanya itu kan setelah wudhu itu meludah itu ya, Prof. Iya. Gitu biasanya kebiasaan itu meludah gitu. Meludah. Itu bagaimana? Iya, biasanya setelah selesai dulu Mas meludah gitu. Ada apa ya? Kayak gitu meludah gitu loh Mas. Nah, itu bagaimana? Terus itu Prof, saya itu mulai anak saya yang pertama gitu sampai yang kecil ini, setiap saya itu wudhu itu biasanya itu saya usapkan ke wajahnya sama kepalanya gitu. Iya, terus nah, kalau saya itu lupa, biasanya anak saya itu minta gitu loh. Minta untuk diusap. Iya gitu. Karena namanya kadang banyak pekerjaan gitu Prof gitu. Sempat asik gitu. Itu memang kesalahan saya ya Prof ya. Bagaimana itu bisa terjaga terus gitu. Anak saya itu minta supaya sholat 2 gitu ya, wudhu. Tanya itu sholat apa Bu? Mesti minta gitu Prof. Yang kecil yang umur 2 tahun setengah itu mungkin nunggu di depan itu gitu. Anak saya yang terakhir itu. Ya. Mohon ya. Nggih. Terima kasih Bu Kana. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meludah setelah wudhu dan juga mengusap kepala tadi. Oke. Kita buka untuk menelpon berikutnya dulu ya Prof ya, sebelum dijawab. Dulur silakan, satu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak Adi di Gedangan, Mbak. Pak Adi di Gedangan. Pak Adi, silakan Bapak. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam, Pak Adi. Saya harus bilang apa nih? Nggak bisa bilang apa-apa. Dalam, Pak. Harus bilang apa, Saya Pak? harus mengungkapkan apa yang saya nggak bisa, Sob. Sejak Profesor mengisi acara di Al Victor, Inggih, Pak Adi. saya insya Allah mengikuti, Prof. Inggih, Pak Adi. Monggo semampunya disampaikan, yang Pak. saya tanyakan ada 2 hal, Prof. Ya, ini temanya keluar dari wudhu. Kan dulu pernah Profesor itu bilang semuanya itu terserah pada Allah, kita pasrah dan hanya berdoa, kan gitu, Prof. Inggih, Pak Adi. Inggih. Tapi di satu sisi lain itu kita itu dituntut untuk gapailah mimpimu, cita-citamu setinggi mungkin. Itu gimana, Prof? Inggih, Pak. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Prof, Inggih, Pak. ini tentang masalah keluarga, Prof ya. Inggih, Pak Adi, monggo. Saya itu sering
miskomunikasi sama bapak. Nggih Pak Adi. Itu seakan-akan itu nggak cocok gitu Prof. Saya sudah berusaha dan sekarang alhamdulillah Bapak sudah membaca buku dari profesor. Nggih Pak, lajeng. Nah, dan sholatnya juga lama gitu, tapi dia punya identik nggak mau jamaah. Loh. Gitu. Iya, katanya gini. Gimana? Menurut buku ini tuh nggak boleh, nggak bisa jamaah. Itu. Oh ya, nanti bisa dijelaskan beliau. Tapi setiap profesor menjelaskan itu, bapak saya nggak ada. Yang saya kesalkan itu di situnya. Selalu nggak ada ya? Ingin saya itu selalu profesor setelah jamaah itu bapak saya ada, tapi setiap kali tetap tidak ada. Yang lain mesti ada. Sengaja menghilang atau bagaimana Pak? Ya enggak kan, kita kan cateringan Pak. Pas Pak nganter atau apa gitu ya? Nganter gitu. Allah jadi belum menjodohkan. Kita dengerin profesor ini sama masak, sama ngadain nasi, gitu. Iya. Jadi sambil kerja. Ya, tapi kan ya baik itu efek sampingannya enggak jamaah. Tapi kan sekarang mudah tersinggung atau gimana, Pak? Ya alhamdulillah sekarang itu udah lebih sabar. Subhanallah. Yang kedua, rukuknya lebih lama. Sama saya sendiri biasanya itu marah dan sering-sering. Sekarang itu jujur. Nggih Pak Adi. Itu sudah berkurang sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin itu saya konsultasi pada ustadz pembina di Al-Victor itu, saya suruh sabar. Tapi setelah bapak saya membaca buku dari profesor, alhamdulillah. Ganti bapak yang harus sabar. Betul. Ganti bapak yang harus sabar menghadapi bapak yang tidak mau jamaah. Sholatnya lama. Nggih. Mana Prof? Iya baik. Itu kalau saya mengingatkan gue pasti dibalik bicara. Kamu sendiri nggak jamaah kok nyuruh saya. Ada yang dilihat. Ini kesalahannya bapak ini ya. Gerangnya. Baik. Oke. Semuanya dalam, tapi dia keras kepala gitu loh Prof. Saya emani itu keras kepala, nggak mau dengerin ide-ide yang lain. Saya gini ya gini wes. Iya. Seperti ini. Baik Pak Adit. Mohon doanya dan solusinya, Bro. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Adit yang ada di Gedangan. Ya. Ini ada Bu Umi, Prof. Iya. Ada Bu Umi yang ada di Sidoarjo. Iya. Ini Bu Umi ini ingin menanyakan tentang bedah buku yang ada di Hong Kong. Salam hormat Mbak Nikmah kagem Prof Ali. Nggih, Bu. Nggih, gimana? Bu Umi dari Sidoarjo. Bu Umi ini dari Sidoarjo. Iya. Bertanya nanti bedah buku di Hong Kong itu di mana katanya begitu. Iya, di satu yang tanggal 29-nya di Masjid Wancai, kemudian tanggal 1 minggu tanggal 30 itu saya lupa ya di masjid mana, tapi yang tanggal 1-nya di Kowloon di Tsim Sha Tsui. Kowloon ya, untuk tanggal 1-nya ya Prof ya. Saya mungkin mohon maaf tidak bisa membawa buku karena berat. Semuanya saya berikan di Al-Victor saja. Ini ada 3 tempat nanti di Hong Kong ya Prof ya? Iya betul, 3 tempat. Nah karena kebetulan putranya Bu Umi ini di imigrasi Hong Kong Prof. Dan Bu Umi ini staf atase dan beliau ini sudah mengirimkan buku Prof ini ke putranya yang ada di sana. Iya. Justru yang di sana memang yang saya beri hanya 1 konjennya. Yang stafnya belum. Ya, konjennya inilah yang kemarin 2 hari yang lalu ini beliau sudah berangkat ke Jordan, diangkat duta besar di sana. Jadi yang memang staf-staf belum kita beri. Belum ya. Iya. Jadi nanti tolong gimana caranya ya? Gini aja. Yang putranya yang di imigrasi itu nanti kontak saja dengan subhanallah. Ini saja. Yohana. Ini dicatat saja Bu Umi ya. Iya, Bu Umi silakan. Iya. 9039 9039
4350 990394350. Beliau ini nanti yang akan menghandle untuk penginapan saya. Oh. Oke. Dengan Ibu Yohana. Ibu Hajah Fatimah, sekarang namanya diganti. Dulu Ibu Hajah Fatimah. Dulu non Muslim, sekarang udah Muslimah. Itu. Baik, iya. Iya. Maaf ya Prof, saya ulang kembali nomor teleponnya Ibu Hajah Fatimah untuk Bu Umi. Dicatat Bu Umi ya, tadi beliau menyampaikan. 9039 jangan dipanggil Yohana, orangnya biasanya agak marah kalau gitu. Sudah muslimah kok. Iya. Hajah Fatimah. Ibu Hajah Fatimah. Telepon 9039 4350. Oke. Insyaallah mudah-mudadan sudah dicatat ya sama. Nanti mudah-mudahan saya bisa ketemu beliau. Amin insyaallah. Saya nanti akan nemui beliau. Nggih. Apalagi khusus nanti kalau beliau datang dari imigrasi ketemu saya Sabtu besok Sabtu pagi. Ya Prof ya. Beritahukan saya butuh beliau karena saya ada beberapa kesulitan yang mentranslate ke dalam bahasa Mandarin, barangkali beliau bisa dan bahasa itu. Oke. Ya. Baik, kita ke pertanyaan dari Bukana dulu ya Prof. Iya Bukana ya. Sebentar, dari sebelum Bukana ini. Iya apresiasi. Gimana? Jadi yang nangis itu bukan Mbak Bu Yatmi saja atau Mbak Yatmi saja. Tapi ini seluruh pendengar yang ada di rumah dimanapun juga menangis. Saya juga. Andai kan saya tidak diberikan mic, saya jerit itu. Kok ada, inilah saudara kita. Masa orang Kristen gini hanya kita benci loh. Ya, ada ajaran membenci orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen kayak gitu inilah ya. Pada hari-hari mereka merayakan hari rayanya, masih mengizinkan kayak begini, ya kan? Kita malu lah yang Muslim. Malu ya. Perlakuan kita kepada pembantu itu loh. Malu lah. Saya tadi sampai kartu nama saya tulis kepada Agnes dan Siwi. Appreciate saya, luar biasa. Anda menjadi orang hebat, mengizinkan pembantu Anda yang tidak seagama dengan Anda. Anda sediakan mobil Xenia, Anda sediakan supir, Anda persilakan dia bermake up sampai datang ke sini, diberi waktu sampai jam 8 untuk bertemu saya, minta izinnya jam 3 malam. Luar biasa. Itu hal-hal yang tidak biasa. Dan dulu waktu beli buku pun diantar supirnya. Kita malu lah pendengar sekalian. Ali juga harus malu. Betul. Ya, bagaimana perlakuan kita kepada ini. Jadi keagamaan kita itu memang perlu ditata lagi. Jangan hanya zikirnya saja. Ya kan? Zikirnya mantep, hablum minan nasnya jebol. Ya. Nah, ini saya mau menjawab ini. Dari Mbak Bukana ya. Enggak apa-apa Mbak Bukana. Di buku ini saya tulis, andaikan penulis buku tentang air yang diberi doa, yang disiramkan di bunga, di halaman berapa itu Mbak? Mungkin ya. Sebentar ya. Ini Bukana saya bukakan. Itu Bukana ya. Berapa? Sebentar. Ada berzikir dengan air itu, ingat saya tuh. Oh iya. Halaman pertama kayaknya. Halaman pertama ya Prof ya. Inilah. Andai Masaru Emoto meneliti air bekas orang berwudu. Tadi kan Masaru Emoto dari Jepang pernah meneliti perbedaan kekuatan air yang disertai doa dan tidak. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa air yang disertai doa memiliki potensi positif jauh melampaui air yang tidak disertai doa. Artinya, air yang disiramkan ke bunga-bunga, tanaman-tanaman disertai doa itu kualitas daunnya beda. Itu loh. Lalu saya tulis, tanpa Masaru Emoto kita sudah diajarkan untuk mengingat Allah sebelum minum dan menggunakannya. Andaikan Masaru Emoto meneliti air bekas orang wudhu yang penuh zikir, tentu ia akan terkejut melihat keajaiban yang lebih dari temuan sebelumnya. Jadi air wudhu yang jenengan usapkan tadi itu memang tidak ada ajaran dari Nabi. Ya tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan air wudhu itu usapkan di anak Anda, nggak ada. Tetapi kan tidak apa-apa juga kan, lagi bersih usapkan itu tidak ada persoalan. Karena apa? Karena bukan airnya, tetapi kita melihat doanya bahwa doanya itu. Biasanya habis wudhu diusapkan gini, Bro. Nah sekarang yang mau bantah, dicoba saja kesalehan anaknya dengan anaknya bukannya ini. Gitu. Saya sodok sedikit itu gak cocok itu loh, bantah itu. Sekarang coba dibedakan, nanti dites.
Apakah anak Anda yang tidak mau itu dengan anaknya bukan anak itu mana yang lebih baik? Itu saja kita teliti, itulah. Dan saya yakin ibu setelah wudhu itu adalah lagi suci. Air itu air segar diusapkan kepada anak itu sugesti luar biasa. Sugesti sampai ketagihan gitu loh. Sampai ketagihan memang. Kalau tidak diusap malah minta diusap. Iya kan. Baik, yang berikutnya Pak Adit Gedangan. Terima kasih Pak Adit, Bapak telah membelikan buku untuk orang tua Anda. Yang pertama pasti Pak Adit, dulu saya mengatakan jadilah patung dan jadilah kuda. Saya ingat betul itu, Prof. Kan, ketika itu. Bekerja jadilah seperti kuda. Patung, kuda. Tapi kalau menerima jadilah mengapa jadi kuda? Ketika menggapai cita-cita tadi, itu loh. Lalu cita-citanya besar dan tawakal doa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil doa. Enggak bisa dong. Setelah baca usaha keras, hasbunallahu wa ni'mal wakil, lalu pasrahlah seperti patung. Gelundung terserah apa yang diberikan Allah. Lalu memang gini loh Pak Adit. Bapak jenengan itu juga proses untuk lebih santun kepada Bapak, lebih lembut pada Bapak. Sekarang kan jadi dibalik. Kalau kemarin itu Bapaknya sering tidak sabar sama Bapak, sekarang ganti Bapak yang harus sabar. Biar sekarang ini tidak mau jamaah dulu, biar dulu tidak apa-apa, jangan dikeras. Dia lagi menyempurnakan rukuk sujudnya. Nanti kalau sudah bagus, nanti insya Allah lah. Kalau memang tidak bisa lewat radio, kasih nomor handphonenya kepada saya. Nanti saya akan telepon langsung kepada Bapak Anda. Saya telepon langsung. Gitu ya. Ya. Sungguh, saya telepon untuk mengucapkan selamat bahwa sekarang sholatnya lebih baik. Dan kemudian tinggal kita giring sedikit-sedikit untuk ke masjid. Jadi buku ini memang begini, sholat yang 30 detik ini tidak cocok untuk sholat berjamaah yang di masjid umum gitu loh. Tetapi saya katakan sekali lagi, sholat cepat dan itu berjamaah lebih baik dari sholat lama-lama tapi sendirian. Itu loh. Jadi nanti sholatnya yang berjamaah itu cepat Pak Adit itu. Lalu nanti setelah sholat fardu, sholat sunatnya itulah yang silakan berlama-lama. Tapi sekali lagi Pak Adit, jangan keras-keras sama Bapak ya. Itu adalah orang tua kita, orang yang kita harus hormati. Sekarang masih sering membantah. Itu kan sekarang toh Pak Adit. Nah kalau besok dengan doa Bapak, nanti jadi yang ganti yang orang tuanya nasihati Bapak nanti Pak Adit. Gitu Pak Adit, terima kasih luar biasa Pak Adit untuk peka pedulinya kepada orang tua. Pada Bukana juga saya ucapkan terima kasih dan salut atas wudhu Bukana yang jauh lebih baik dan di setelah itu doa untuk anak-anaknya. Subhanallah, semuanya berproses. Iya. Prof, kita akhiri dengan doanya. Sudah selesai tuh. Nanti saya dimarahi Mas Helmi nanti, Prof. Iya. Saya dimarahi yang lain. Enggak, Bro, ini sementarin banyak yang SMS begini, Prof. Gimana? Ada ungkapan salut buat Mbak Yatmi sama Pak supirnya, semoga Subhanallah. Hidayah Allah. Ini dari Bu Minarse. Kemudian ada juga, ini ada komunitas ingin men-sharekan isi buku menjenengan kepada komunitas media cangkruan elit ya, di parenting spiritual Cak Hasan. Iya, ayolah sama saya nanti kita. Monggo-monggo saja ya Prof ya. Jangankan beliau, saya ini lagi mencari Ibu Mbak Nadia yang ketua waria itu. Iya betul. Ketua waria. Paling suka itu. Ketua waria dia, saya ingin membagi ini kepada mereka. Sering ketemu sama. Saya tidak ngurus warianya, saya pokoknya yang penting mereka saya ajak sholat. Luar biasa. Mbak Nadia kan gitu. Diajak sholat ya? Iya, ada kelompoknya itu, ada kelompoknya. Cuma sekarang tidak tahu sejak dulu dari Jakarta terus sini terus. Kalau kebetulan mendengar ini, tolong temui saya di El Victor. Mbak Nadia. Iya. Miss Nadia. Ya kalau malam, kalau siang tuh lupa saya. Mas Delmi lupa ingatnya kalau malam. Ya. Nah, jadi Mbak Nadia itu gini ceritanya Mbak. Gini. Waktu itu dia mengatakan dia mau masuk agama Kristen dulu. Karena waktu itu bilang saya hanya Bapak lah yang berbicara lembut dengan saya. Saya dulu kalau malam itu mesti kalau ketemu orang-orang yang baju tako itu mau nyindir ini ngolok-ngolok, godong itu loh. Nah, gitu.
Tapi kalau saya ketemu para pendeta itu selalu berkata, Tuhan Maha Kasih, datanglah kepada Tuhan yang penuh kasih itu. Sampai dia kok begitu perlakuannya kepada saya, lah yang kepada yang Muslim kok aduh, kembali belum apa-apa sendalin rokok terus aduh terus mari ngomong godong-godong bisa. Itu saya masih bertemu itu. Jadi kalau komunitas parenting ya saya kira bagus ya. Itu apresiasi juga. Ini juga ada apresiasi Mas Helmi. Salam sungkem saya buat Profesor. Iya Mas. Dan juga Pak Anton. Dan juga Bapak Ustadz yang lainnya. Saya mengucapkan beribu terima kasih. Semoga Al Fiktor tetap jaya di udara. Karena saya banyak mengetahui kekurangan saya. Sekali lagi terima kasih. Semoga membawa berkah. Amin. Amin. Terima kasih dari siapa? Tidak ditulis di sini. Namanya lupa. Nomor terakhir 3398 ya. Ada nama. Terima kasih. Ada Bu Sari di Jandi dan juga masih banyak sekali untuk apresiasi yang dan bertanya dan pertanyaan-pertanyaan ini. Iya. Waktunya, Prof. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma la tata'alana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, kami yang di studio dan semua pendengar ini mengakui banyak dosa, tapi kami yakin Engkau akan mengampuninya. Wala hamman illa farrajtah. Ya Allah, di muka bumi ini tidak sedikit hamba-Mu yang sedang menangis, Engkaulah yang akan hadir mengusap air matanya. Wahai Allah, tidak sedikit hamba-Mu yang sekarang ini memikul beban berat di pundaknya, Engkaulah yang akan meringankan bebannya. Ya Allah, ada tidak sedikit hamba-Mu yang susah melangkahkan kaki, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, Engkaulah yang akan membimbingnya. Wahai Allah, wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Kami, istri, suami, dan anak-anak kami, semua pendengar ini mempunyai cita-cita. Jika memang keinginan itu memang baik menurut pandangan-Mu ya Allah, maka Engkaulah yang akan mengabulkan dan memudahkannya. Fayassir lana umurana, mudahkan semua urusan kami. Washrah sudurana, gembirakanlah hati kami. Wa nawwir qulubana, berikan cahaya pada hati kami. Waqtim bis-sholihati a'malana, akhirilah hidup kami nanti dengan kalimat syahadat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.